Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Rahmastiawan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai basic configuration. Nah, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yang pertama ada hostname router identity, yang kedua ada IP address, yang ketiga ada IP address child, yang keempat ada strict about child, yang kelima ada IP service, yang keenam ada router OS login manager, yang ketujuh ada router OS login manager user, dan yang kedelapan ada router OS login manager group. Nah, kita lanjut ke hostname router identity. Hostname atau identitas router adalah nama yang diberikan kepada router untuk membedakan dari perangkat lain dalam jaringan. Nama ini sangat penting dalam manajemen jaringan karena membantu administrator jaringan untuk mengidentifikasi dan mengelola perangkat dengan lebih mudah. Fungsi dan pentingnya hostname. Yang pertama, identifikasi. Hostname memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengenali perangkat dalam jaringan, terutama Anda memiliki banyak router atau perangkat jaringan lainnya. Yang kedua ada manajemen. Dengan hostname yang jelas, Anda dapat lebih mudah mengelola dan memantau perangkat memulai antarmuka, CIL atau GUI. Yang ketiga, pengaturan jaringan. Hostname dapat digunakan dalam pengaturan DNS atau Domain Name System untuk memetakan nama ke alamat IP sehingga memudahkan akses ke perangkat. Nah, kita lanjut ke IP address. Belajar membuat IP address pada perangkat router board. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun shield. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Lalu kita ke IP address shield. CIL atau Command Line Interface adalah cara untuk berinteraksi dengan router menggunakan perintah teks CIL. Memberikan kontrol penuh atas konfigurasi dan manajemen router. Nah, contohnya seperti ini. Perintah masuk suatu menu IP address, lalu ada perintah masuk ke konfigurasi IP address, ada perintah kembali ke decrypted sebelum IP address, ada perintah kembali ke decrypted awal route, lalu ada perintah masuk ke konfigurasi IP, lalu ada perintah melihat konfigurasi IP address, lalu ada perintah lain di konfigurasi IP address. Nah, seperti itu ya. Lalu kita lanjut ke strict about CLI. Hierarchical structure tab confiles command tab atau tab untuk melihat ketersediaan command. Tanda tanya itu untuk menampilkan bantuan command disertai keterangan. Lalu untuk menavigasi command bisa menggunakan kursor pada keyboard. Nah, kita lanjut ke IP service. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, kita lanjut ke router OS login manager. Router OS login manager digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router terminal, tel, SSH, webpage, dan Winbox untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router. Terdapat dua option, yaitu local database dan radius server. Manajemen user dapat dilakukan dengan group profile. Pengelompokan user menentukan
privilege yang bisa diperoleh suatu user. User merupakan login atau username dan password dari satu user. Nah, kita lanjut ke router OS login manager user. By default, MikroTik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP yang digunakan. Lalu kita lanjut ke router OS login manager. Grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default, terdapat 3 grup di MikroTik: full, ward, dan red permissions. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Nah, segitu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.